Selamat berjumpa lagi dengan saya, Thomas Selewar, dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 12 materi listrik statis. Video pembelajaran kita kali ini khusus kita membahas konduktor keping sejajar. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya ingatkan subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita melanjutkan pembelajaran kita dengan meninjau kuat medan listrik dan potensial listrik pada konduktor keping sejajar. Konduktor keping sejajar sudah kita pelajari di materi hukum Gauss, yaitu kita menggunakan persamaan hukum Gauss untuk menentukan kuat medan listrik yang timbul di antara kedua lempeng konduktor keping sejajar. Nah, konduktor keping sejajar merupakan dua lempeng logam yang memiliki konstruksi yang sama. Nah, sekarang kita gambarkan. Nah, ini ada dua lempeng logam yang kemudian kita sebut sebagai konduktor keping sejajar yang memiliki konstruksi yang sama, yaitu artinya bahwa kedua lempeng ini kalau bisa dibuat dari bahan yang sama, ya, logam yang sama maksudnya, kemudian bahwa memiliki panjang yang sama, lebar yang sama, tebal yang sama, dan luas yang sama. Nah, untuk membedakan satu keping atau satu lempeng dengan lempeng yang lainnya, maka kedua lempeng ini kita beri nama. Yang satunya diberi nama A dan yang lainnya diberi nama B. Kemudian, kedua lempeng ini diletakkan sejajar dengan jarak antar kedua lempeng adalah D. Nah, bagaimana cara untuk membuat kedua keping logam ini menjadi benda bermuatan listrik? Caranya adalah kedua lempeng ini kemudian dihubungkan dengan baterai. Kenapa? Baterai bisa membuat kedua lempeng atau kedua keping logam ini memiliki perbedaan potensial. Akibat perbedaan potensial yang ditimbulkan atau yang dibuatkan oleh baterai menyebabkan bahwa salah satu lempeng dari konduktor keping sejajar ini akan kekurangan elektron dan keping yang lain akan kelebihan elektron. Nah, perhatikan bahwa pada gambar keping yang kekurangan elektron adalah keping A. Ya. Dengan demikian maka keping A atau lempeng A ini menjadi benda bermuatan listrik positif karena kekurangan elektron. Kalau tinjauan potensial listrik maka keping A menjadi potensial listrik tinggi. Ya. Di mana muatan yang terdistribusi atau tersebar pada lempeng A itu kita sebut dengan positif Q. Karena pada lempeng A sudah kekurangan elektron, maka otomatis pada lempeng B akan kelebihan elektron. Ya, dalam tinjauan potensial listrik, maka keping B menjadi keping potensial listrik rendah dan muatan yang terdistribusi pada keping B kita sebut dengan negatif Q. Dengan demikian maka ruang atau daerah di antara kedua keping ini menjadi daerah medan listrik. Ya, nah sekarang kita gambarkan garis-garis gaya listriknya dan harus diberi simbol E. Artinya bahwa daerah ini memiliki kuat medan listrik. Ketika kita mempelajari hukum Gauss, kita menggunakan persamaan hukum Gauss untuk menentukan kuat medan listrik di antara kedua keping konduktor keping sejajar, di mana kuat medan listriknya kita dapat menentukan dengan menggunakan persamaan E sama dengan sigma bagi epsilon nol. Ya. Jadi persamaan ini kita gunakan untuk menentukan kuat medan listrik yang terjadi di antara kedua keping ini. Yang menjadi persoalan adalah kita menentukan sigma. Ya, sigma ini adalah rapat muatan persatuan luas. Nah, untuk menentukan nilai sigma ini agak sulit. Ketika kita tidak bisa menentukan berapa besar atau berapa banyak muatan yang terdistribusi atau yang tersebar pada keping dari konduktor keping sejajar. Dengan demikian maka cukup sulit untuk menentukan kuat medan listrik dengan menggunakan persamaan ini pada konduktor keping sejajar. Oleh karena itu kita membutuhkan persamaan yang lain untuk menentukan kuat medan listrik pada daerah di sekitar atau pada daerah di antara konduktor keping sejajar. Nah,
Untuk mendapatkan persamaan lain, maka perhatikan gambar berikut. Oke. Nah, di sini kita meletakkan sebuah muatan uji, yaitu Q, positif Q, muatan uji. Ya. Dan muatan uji ini akan terikat dengan lempeng B. Kenapa lempeng B ini potensial listrik rendah? Sehingga dengan sendirinya muatan uji ini akan terikat dengan keping B. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya muatan uji ini kita pindahkan dari keping B ke keping A, atau dari lempeng B ke lempeng A, Caranya adalah kita menarik muatan uji ini dengan gaya F, ya, supaya muatan uji ini dapat berpindah dari keping B ke keping A. Oke, ketika kita menariknya dengan gaya F, maka muatan Q ini akan berpindah dari keping B ke keping A. Besar usaha untuk memindahkan muatan uji ini dari keping B ke keping A itu W sama dengan negatif F kali D. Kenapa negatif? Karena usaha untuk memindahkan usaha untuk memindahkan muatan Q dari keping B ke keping A itu berlawanan dengan usaha yang dilakukan kerja gaya listrik antara muatan dengan keping B. Dan ketika kita mempelajari energi potensial listrik, kita mendapatkan bahwa usaha untuk memindahkan atau kerja untuk memindahkan sebuah muatan dari satu titik ke titik yang lain itu sama dengan W sama dengan negatif Q kali VAB. VAB ini adalah beda potensial antara kedua titik tersebut. Nah, dengan demikian maka kedua persamaan ini bisa kita samakan, sehingga kita dapatkan negatif Q kali VAB sama dengan negatif F kali D, di mana F ini adalah gaya listrik, yaitu F sama dengan Q kali E. Ya. Sehingga kita masukkan nilai F ini ke dalam persamaan di atas. Kita substitusikan nilai F sama dengan Q kali E ke dalam persamaan negatif Q kali VAB sama dengan negatif F kali D. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Q kali VAB sama dengan dalam kurung Q kali E kali D. Nah, tanda negatifnya sudah hilang karena kedua ruas sama-sama negatif, maka kalau kita kalikan dengan negatif 1, maka kedua ruas menjadi positif. Oke, nah sekarang pada ruas sebelah kiri ini ada Q dan pada ruas kanan juga ada Q, maka tinggal kita bagi, maka kita dapatkan persamaannya VAB sama dengan E kali D. Nah, persamaan ini merupakan hubungan antara potensial listrik dan kuat medan listrik. Ya, atau kita bisa buatkan VAB atau beda potensial atau V12 sama dengan E kali R. Kenapa? D itu adalah jarak. Maka di dalam ketika kita mempelajari hukum Coulomb, jarak biasanya disimbolkan dengan R. Maka bisa kita gantikan D ini dengan R. Atau persamaan di atas bisa kita rombak menjadi E sama dengan VAB bagi dengan D. Nah, ini adalah persamaan kedua atau persamaan lain yang digunakan untuk menentukan kuat medan listrik. Ya. Jadi dengan menggunakan persamaan ini, maka kita bisa menentukan kuat medan listrik pada daerah di sekitar kedua keping konduktor keping sejajar. Nah, VAB ini apa? Beda potensial antara kedua keping. Dan itu tidak perlu dicari jauh-jauh. Kenapa? Beda potensialnya tinggal kita melihat beda potensial pada baterai. Nah, D itu adalah jarak antara kedua keping. Nah, berdasarkan persamaan ini, E sama dengan VAB bagi D, maka satuan dari kuat medan listrik itu adalah volt per meter. Nah, kenapa? Beda potensial satuannya volt, sedangkan D jarak satuannya meter. Sebelumnya kita mempelajari kuat medan listrik dengan menggunakan persamaan E sama dengan gaya listrik dibagi dengan jarak. Itu kita dapatkan satuannya adalah satuan dari kuat medan listrik adalah Newton per Coulomb.
Nah, ternyata bahwa 1 volt per meter itu sama dengan 1 Newton per kolom. Dalam kehidupan sehari-hari, lebih banyak satuan yang digunakan adalah volt per meter. Banyak alat-alat kelistrikan ya yang menggunakan satuan volt per meter untuk kuat medan listriknya. Ya, misalnya kalau televisi yang zaman dulu yang masih terbuat dari tabung atau tube. Nah, untuk membenarkan elektron ke layarnya dibutuhkan medan listrik atau kuat medan listrik yang sangat tinggi. Nah, medan listrik atau kuat medan listrik pada televisi atau komputer, monitor komputer yang menggunakan tabung, itu biasanya satuannya digunakan volt per meter, bukan Newton per kolom. Ya, artinya dalam kehidupan sehari-hari lebih sering satuan volt per meter dari kuat medan listrik yang digunakan. Oke, ingat bahwa ini adalah persamaan hubungan antara kuat medan listrik dengan potensial listrik, yaitu VAB sama dengan E kali D, atau VAB sama dengan E kali R, atau kuat medan listrik E sama dengan VAB bagi dengan D. Dan persamaan ini juga digunakan, saya ulangi, digunakan untuk menentukan kuat medan listrik antara dua lempeng konduktor keping sejajar. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dengan contoh. Dan kita mulai dengan contoh yang pertama. Sebuah elektron bermuatan Q sama dengan negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom dan bermasa M sama dengan 9 kali 10 pangkat negatif 31 kg dilepaskan dari katoda menuju anoda di antara dua keping logam yang berjarak 80 cm dengan beda potensial antara keping 5000 volt. Jika elektron bergerak dari keadaan diam, maka tentukan gaya yang digunakan untuk menggerakkan elektron sampai di anoda. Oke, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita mulai dengan diketahui. Yang pertama, Q sama dengan negatif, ini saya dalam kurungkan, negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Ini merupakan muatan elektron. Ya. Dan yang kedua, M, dan ini adalah massa elektron, yaitu 9 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Kemudian yang ketiga yaitu D, jarak antara dua keping, atau jarak antara anoda dan katoda, yaitu 80 cm atau sama dengan 0,8 meter. Dan yang ketiga, VAB atau beda potensial antara anoda dan katoda, yaitu 5000 volt. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ditanya. Yang ditanya adalah gaya yang menggerakkan elektron. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan dijawab. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita memegang konsep kerja atau usaha yang berhubungan dengan memindahkan sebuah muatan dari satu titik ke titik yang lain. Nah, itu ada dua persamaan yang kita gunakan, yaitu yang pertama, W usaha itu sama dengan negatif F kali D, dan persamaan yang kedua, W sama dengan negatif Q kali VAB. Ya, di mana kedua persamaan ini kita buat menjadi sama, sehingga kita dapatkan F kali D sama dengan Q kali VAB. Atau kita mencari gaya, maka kita buatkan persamaan ini menjadi F sama dengan, ya, sehingga kita dapatkan F sama dengan Q kali VAB bagi dengan D. Oke, tinggal kita masukkan angka-angkanya. Setelah kita mendapatkan persamaannya, tinggal kita masukkan angka-angkanya. F sama dengan Q-nya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kali VAB-nya 5000 bagi dengan D-nya 0,8. Nah, ini tanda negatif dari muatan ini saya tidak masukkan. Ya, karena yang kita tentukan adalah gaya. Oke, sekarang kita selesaikan ini. Perhatikan bahwa ini ada di atasnya, di atas garis pembagi ada angka 1,6, di bawah garis pembagi ada 0,8, maka tinggal kita bagi 1,6 bagi dengan 0,8, kita dapatkan 2. Sehingga 2 kali 5000 dapatkan 10.000. Nah, 10.000 itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 4.
Sehingga F-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat 4 kali dengan 10 pangkat negatif 19. Sehingga gaya yang kita dapatkan adalah 1 kali 10 pangkat negatif 15 Newton. Oke, dan gaya ini digunakan untuk memindahkan sebuah elektron dari katoda menuju anoda. Oke, itu contoh yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Sebuah benda kecil bermuatan positif 4 mikrokolom berada di antara konduktor keping sejajar dan dalam keadaan seimbang seperti tampak pada gambar. Oke, perhatikan pada gambar ada konduktor keping sejajar dan di antara kedua keping ini ada benda kecil bermuatan listrik positif 4 mikrokolom dan bermassa M. Oke, kita lanjutkan. Jika medan listrik antara kedua keping 500 Newton per kolom dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah massa benda. Ya, sekarang dari soal ini tugas kita menentukan berapa massa bendanya. Benda yang berada di antara kedua keping ini, di mana benda ini dalam keadaan seimbang. Ya, oke, kita lanjutkan mulai dengan diketahui. Yang pertama itu adalah muatan benda ini atau benda M ini memiliki muatan Q sama dengan positif 4 mikrokolom atau sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian yang kedua, oke, E ini adalah kuat medan listrik yaitu 500 Newton per kolom. Dan yang ketiga adalah G, percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dilanjutkan dengan ditanya yaitu massa. Yang ditanya adalah massa benda ini. Nah, sebelum kita menjawab atau sebelum kita menentukan massa benda ini, maka kita harus tinjau benda ini terlebih dahulu. Kenapa benda ini dalam keadaan seimbang berada di antara kedua keping ini? Seharusnya bahwa benda ini yang bermuatan listrik positif harus bergerak menuju ke keping yang bermuatan negatif atau keping dengan potensial listrik yang rendah. Kenapa? Karena ini bermuatan positif, maka otomatis akan ditarik oleh keping yang bermuatan listrik negatif. Tetapi kenapa benda ini tidak ditarik, malah diam di antaranya dan dalam keadaan seimbang? Artinya bahwa benda ini memiliki resultan gaya sama dengan 0. Nah, sekarang kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda M ini. Yang pertama pasti gaya listrik. Dan arahnya kemana? Menuju ke keping yang bermuatan listrik negatif. Ini kita sebut dengan F. Dan gaya yang kedua adalah gaya berat. Ya. Oke, gaya berat dari benda ini, yaitu W sama dengan M kali G. Benda M ini dalam keadaan seimbang jika dan hanya jika nilai dari kedua gaya ini sama. Ya, ketika kedua gaya ini nilainya sama dan arahnya berlawanan, maka resultan gaya pada benda M itu sama dengan 0. Dengan demikian maka kita simpulkan F sama dengan W, di mana F ini merupakan gaya listrik, yaitu Q kali E sama dengan W ini sama dengan M kali G. Maka kita dapatkan Q kali E sama dengan M kali G. Dan yang ditanyakan adalah M, massa. Dengan mudah kita membuatkan persamaan ini menjadi M sama dengan Q kali E bagi dengan G. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Q-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6. E-nya kuat medan listriknya 500 dibagi dengan percepatan gravitasi bumi yaitu 10. Maka kita dapatkan M-nya sama dengan 200 kali 10 pangkat negatif 6 kg. Nah, 200 ini diperoleh dari mana? Perhatikan baik-baik. 500 bagi 10, 50. 50 kali 4, 200 kali 10 pangkat negatif 6 kg. Atau sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4 kg. Ya, atau sama dengan, saya buatkan dia menjadi 0,2 kali 10 pangkat negatif 3 kg. Perhatikan,
ini 2 kali 10 pangkat negatif 4 ini sama dengan 2,0 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, komanya saya geser ke kiri menjadi 0,2. Maka pangkatnya dinaikkan dari negatif 4 menjadi negatif 3. Dinaikannya negatif 4 lebih rendah dari negatif 3. Oke. Nah, sekarang perhatikan bahwa ini saya garis bawahi. Ini angka ini yang saya garis bawahi. Perhatikan di sini ada kilogram. Nah, kilo itu merupakan awalan yang menyertai satuan yang nilainya 10 pangkat 3. Maka ini bisa saya buatkan menjadi 0,2 kali 10 pangkat negatif 3 yang ini. Kilonya saya ganti dengan 10 pangkat 3, satuannya gram. 10 pangkat negatif 3 kali dengan 10 pangkat 3 itu sama dengan 10 pangkat 0. Kenapa? Karena 10 pangkat negatif 3 ditambah dengan 3. Kita dapatkan 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 sama dengan 1, maka hasilnya adalah 0,2 gram. Jadi massa benda ini sama dengan 0,2 gram agar benda M tidak ditarik ke keping bermuatan listrik negatif. Benda M dalam keadaan seimbang di ruang antara keping konduktor sejajar ini, ya. Jadi benda M ini bermassa 0,2 gram. Oke. Jadi contoh 2 sudah kita selesaikan dan sekarang kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Sebuah benda bermassa M dan bermuatan Q terikat pada lempeng A pada konduktor keping sejajar dengan gaya F0 seperti pada gambar. Ketika F0 dilepaskan, maka benda M bergerak menuju ke lempeng B dengan mengalami percepatan. Tentukan kecepatan benda M ketika tiba di lempeng B. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah konduktor keping sejajar. Ada lempeng A dan lempeng B. Nah, pada lempeng A tertempel sebuah muatan Q bermassa M berdasarkan soal. Dan muatan ini dapat menempel dengan lempeng A karena diikat oleh gaya F0. Nah, jika gaya F0 ini kita hilangkan, ya, maka dengan sendirinya, ya, muatan Q ini akan berpindah ke lempeng B. Kenapa? Tidak membutuhkan kerja untuk memindahkan muatan positif ini dari lempeng A ke lempeng B. Kenapa? Karena muatan positif secara otomatis akan berpindah dari potensial listrik tinggi ke potensial listrik rendah. Lempeng A potensial listrik tinggi dan lempeng B potensial listrik rendah. Yang ditanyakan sekarang, ketika dia berpindah dari lempeng A ke lempeng B, maka muatan ini akan mengalami percepatan. Nah, berapa kecepatan dari muatan Q bermassa M ini ketika tiba di lempeng B atau ketika menabrak lempeng B? Nah, sekarang kita lanjutkan. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal ini tetap kita berpedoman pada kerja. Ya, untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain itu kita berpedoman pada kerja. Ini saya tidak perlu tampilkan, hanya saya sebutkan bahwa kerja untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain itu W sama dengan negatif F kali D, atau W juga sama dengan negatif Q kali VAB. VAB itu merupakan beda potensial antara kedua titik tersebut. Oke, sekarang sehingga kedua kerja itu sama, saya buatkan F kali D sama dengan Q kali VAB. Perhatikan. Ya. Karena ini berhubungan dengan gerak, ya, ini bahwa muatan Q bermassa M ini bergerak, maka gaya ini kita tidak menggunakan atau tidak kita pakai gaya dalam kelistrikan, yaitu F sama dengan Q kali E, melainkan gaya dalam gaya dari hukum Newton tentang gerak, yaitu F sama dengan M kali A. Maka kita masukkan persamaan F ini menjadi M kali A kali D sama dengan Q kali V. Kenapa tidak VAB lagi? Perhatikan, VAB itu beda potensial antara titik A dan B. Dan beda potensial antara titik A dan B adalah V yang disuplai oleh baterai ini. Oke? Dengan demikian, maka
kita bisa melanjutkan menurunkan persamaan ini dengan mengganti A, percepatan ini. Kenapa? Muatan ini bergerak dari A ke B, percepatannya tidak diketahui, maka kita harus menentukan dulu A atau percepatannya ini dengan menggunakan persamaan dari GLBB atau persamaan dari benda yang bergerak dengan mengalami percepatan, yaitu salah satu persamaannya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. VT itu adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan mula-mula, A itu adalah percepatan, dan S itu adalah jarak. Perhatikan, muatan yang berpindah dari lempeng A ke lempeng B, kecepatan mula-mulanya diam atau mula-mulanya 0 karena dia dalam keadaan diam, dan kecepatan akhirnya di sini. Sedangkan jaraknya adalah D, maka persamaan ini bisa saya rombak menjadi V kuadrat seandainya bahwa ketika muatan Q ini menabrak B dengan kecepatan V, maka saya ganti VT menjadi V kuadrat sama dengan V0-nya kan 0 dalam keadaan diam, maka ini 0 ditambah dengan 2 kali A kali D karena S-nya adalah D. Dengan demikian maka D-nya dapat kita tentukan. Sebelum kita menentukan, kita bukan menentukan D, tapi kita menentukan A. Kenapa? Tujuan kita memasukkan A pada persamaan ini. Maka A sama dengan V kuadrat bagi dengan 2D. Nah, sekarang kita substitusikan persamaan A sama dengan V kuadrat bagi 2D ke dalam persamaan ini. Maka kita dapatkan M kali V kuadrat bagi 2D dikalikan D sama dengan Q kali V. Nah, D bagi D kan 1. Dan kita kali silang, maka kita dapatkan V kuadrat sama dengan 2 kali Q kali V bagi M. Dengan demikian maka V-nya sama dengan akar dari 2 kali Q kali V bagi M. Dan ini merupakan persamaan dari kecepatan muatan yang berpindah dari potensial tinggi ke potensial rendah ketika dia menubruk atau menabrak lempeng potensial rendah. Dan persamaannya kita dapatkan yaitu V sama dengan akar dari 2 kali Q kali V bagi dengan M. Oke, dengan demikian maka pembelajaran kita tentang konduktor keping sejajar sampai di sini. Saya ingatkan, jangan lupa subscribe, dan terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran yang berikut, yaitu tentang kapasitor. Terima kasih.